Kalau kita merem itu makin jelas. Jadi nggak ngaruh lu mau merem atau enggak. Terus kayak kalau bisa pura-pura nggak lihat, Phil. Nggak bisa. Akan ada yang mendekat terus ngomong kayak gini. Masa pura-pura lu bisa lihat gua kan? Sosok apa yang bilang kayak gitu ke lu? Ya hantu-hantu, arwah-arwah level rendah yang minta tolong, minta bantuan. Ngedekat, kecium baunya nggak enak, rambutnya berantakan, mukanya penuh luka, matanya bolong sebelah kayak darah. Terus tiba-tiba dia teriak. Teriaknya kayak gini. Gue cerita, mereka tuh setiap gue cerita mereka marah. Ya jangan follow kalau itu solusinya. Kayak gue cerita juga nggak buat lu. Lu dimaki apa emang? Ya dimarahin katanya gue bongkar aib, bikin malu keluarga, ngapain gue cerita hal semacam itu. Ya siapa juga sih yang mau diganggu hantu, anjir. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Sekarang di samping gua nih udah ada seorang kreator lawas ya bisa dibilang. Nah dari dulu emang dia suka tuh bahas-bahas horor. Langsung aja kita sapa nih. Halo Mas Vilo Sebastian. Halo. Saya udah dari lama nih sebenarnya pengen nanya nih. Sebenarnya ada hubungan apa ya sama Vino G. Bastian? Tidak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sama Bastian Cowboy Junior? Tidak ada dong. Nggak ada juga ya. Iya. Nah, Vilo ini kan terkenal sebagai indigo ya. Itu udah dari kapan? Dari kecil. Kecilnya itu Segini. SD, SMP. SD sih kayaknya. Segini apa? Kan berarti dari SD diganggu. Cuma gue lahir di keluarga yang nggak percaya hal semacam itu. Jadi sadarnya lumayan terlambat. Gue sadarnya di SMA. jadi dari SD tiba-tiba bisa sendiri. Iya, sering diganggu, lihat aneh-aneh. Cuma karena keluarga gue nggak percaya, setiap gue cerita, mereka beranggapan itu hanya mimpi buruk belaka. Oh. Gitu. Nah ini hari ini katanya bawa partner spiritualnya ya? Ya, Royal saya Aldita. penasehat spiritual. Oh iya. Dan kebetulan juga kreator channel saya otomotif. Oh iya. Katanya bahas kripto. Kripto otomotif juga. Gitu. Jadi boleh di-subscribe Indigo Motovlog. nanti ada di sini ya. Ada Indigo Motovlog ya. Motovlog, iya. Iya. Nah, berarti dari SD itu udah bisa ngelihat. Sebenarnya pengen nggak sih jadi seseorang yang kayak gitu? Ya enggak lah. Karena kan itu mengganggu kehidupan ya. Apalagi waktu itu masih sekolah. Mengganggu jam tidur. Terus sekolah jadi berantakan. Orang awam yang tidak paham pasti langsung ngejudge. Memberi penilaian yang sebenarnya belum tentu benar gitu. Di saat itu yang gue harapkan adalah hidup normal. Layaknya anak-anak pada umumnya. Tidur dengan normal tanpa rasa takut. Akhirnya ya sekolah gue berantakan gara-gara itu. Oke deh, baik ditahan dulu ceritanya Mas Vilo. Katanya pengalamannya Mas Vilo ini udah dibukuin ya. Judulnya Pengakuan Dosa. Ini kok kayaknya berat banget nih ceritanya. Boleh ditunjukin Mas bukunya Mas? Oke. Ceritanya tentang apa pengakuan dosa ini? Sesuai dengan judul bukunya Pengakuan Dosa, itu adalah
cerita tentang awal mula. Itu adalah cerita tentang awal mula gue tahu bahwa oh ternyata ini bukan sekedar mimpi buruk. Jadi pengakuan dosa itu semacam aktivitas di agama Katolik ketika lu merasa bersalah, lu merasa dosa, jadi lu harus ngakuin dosa lu. Jadi kalau di pengakuan dosa itu ada pemuka agama di balik bilik kayu, di mana lu boleh ngaku dosa lu, tapi biasanya si pemuka agama ini nggak boleh ngelihat siapa yang ngaku dosa, supaya ketika kita keluar kita tuh lega, dia nggak inget muka kita kayak gimana, nama kita siapa gitu. Berarti lebih ke pengalaman lu aja ya? Iya. Ketika ngelihat ya makhluk itu ya. Nanti lebih jelasnya di cerita yang mau diceritain nih. Nah kalau mau beli di mana? Tokopedia.com/thebesties, tapi ada free chapternya juga di gagasmedia.net/pengakuan dosa. Nanti gue taruh di link deskripsi deh biar gampang kalau kalian pengen baca ya. Oke, baik. Nah sebelum dilanjutin kayak biasa ya, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Terus jangan lupa follow Instagram gue dari Laditya. Mampir juga ke TikTok nih dari Laditya, di mana ada cerita-cerita horor selain di YouTube. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Oke Bang Vilo, boleh diceritain awal mula bener-bener pertama kali tuh lihat setan gimana? Jadi gue tinggal di sebuah area Tangerang pinggir. Di sana tuh masih ada adat kalau misalnya ada keluarga yang meninggal itu semuanya dikubur belakang rumah. Oke. Jadi rumah gue ya kirinya kuburan, belakang kuburan, kanannya kuburan. Dan kayaknya harusnya orang Tangerang tahu sih, misalnya itu wilayah mana ya, tapi gue nggak mau nyebutin. Kayak kuburan warga situ lah. Iya, jadi mereka tuh udah nyediain wilayah kosong buat kalau ada yang meninggal langsung dikubur di belakang. Gue nggak tahu sih tujuannya apa, biar lebih gampang didoakan kah, ziarah atau gimana, atau karena itu masih keluarga. Tapi justru karena itulah gangguannya jadi banyak banget. Jadi di saat gue tidur itu selalu aja ada yang lewat, bener-bener ramai. Ini pas lu umur berapa? Umur SD sih, SD kelas 3, 4, gue nggak inget. Tapi di saat itu memang udah mulai dan nyokap gue tuh kayak tidak peduli dan tidak percaya. Nyokap gue penakut yang kayak paling apa sih ya namanya anak kecil gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk tidak bercerita lagi ke mereka. Masuk SMP kan gue sempet curhat lagi, mereka kayak nggak merespon itu dengan baik. Akhirnya apa yang menurut lu yang paling serem pada saat itu? Yang paling serem, gue selalu lihat sosok anak kecil, bajunya kuning, celananya pendek, yang dia tuh selalu ngasih lihat mukanya itu flat. Flat itu kayak gini, tapi nggak ada matanya, nggak ada hidung, nggak ada mulut, cuma kayak ada lekukan doang. Dan saat itu kan gue nggak bisa bedain bahwa makhluk itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi gue takut sama semua yang muncul. Gue cuma berusaha untuk berani, meskipun enggak, gue ngalihinnya dengan main game. Ya udah, akhirnya. Tuh lu di kamar sendiri? Di kamar gue sama koko gue, sama abang gue. Oh, itu tetap tuh ada muncul suka kalau malam. Tetap selalu ada muncul. Karena memang mungkin wilayah kampung kali ya. Jadi memang tanahnya banyak yang bekas kuburan. Dari situlah akhirnya gue sering takut dan maksain diri untuk ya sekolah meskipun belum tidur. Jadi kalau lu udah tidur, kalau lu mau tidur tuh biasanya susah karena susah. Gue berani tidur kalau udah pagi. Karena rasa takut berkurang, gangguan berkurang. Kenapa nggak lu merem aja? Makin jelas. Merem itu makin jelas. Nggak tahu, ini bagi gue dan teman-teman gue ya. Kalau kita merem itu makin jelas. Jadi nggak ngaruh lu mau merem atau enggak. Terus kayak, kalau bisa pura-pura nggak lihat, Phil. Nggak bisa. Akan ada yang mendekat, terus ngomong kayak gini. Nggak usah pura-pura, lu bisa lihat gue kan. Sosok apa yang bilang kayak gitu ke lu? Ya hantu-hantu, arwah-arwah level rendah yang minta tolong, minta bantuan. Nah, ini sepanjang lu sampai SMA, itu yang paling nggak bisa lu lupain gitu. Misalnya dari suatu hari dia mau ngapain gitu. Oke. Ada satu sosok perempuan yang tinggal di depan rumah. Ada pohon beringin gitu gede banget. Dia tinggal di situ dan gue tuh setiap pulang ke rumah gue selalu pasti kelihatan itu. Pohonnya itu pasti kelihatan. Jadi suatu malam gue lagi tidur, gue nggak sengaja lepas dari badan. Konteksnya ini kayak ya lepas kayak Insidious, kayak arwah gue lepas gitu nggak sengaja. Astral gitu. Astral. Saat itu karena gue nggak tahu, gue kira itu cuma mimpi.
Jadi gue biasa aja. Ini pertama kali lo astral? Itu pertama kali gue sadar. Jadi bukan pertama kali, itu pertama kali gue sadar. Habis itu gue ngeliat kok kayak ada tatapan warna merah dari depan pohon itu. Jadi gue di kamar gue nih, tapi kayak penglihatannya tuh bisa tembus ke depan. Kayak tembok itu kayak agak tembus gitu, tapi kayak bisa nge-zoom in gitu kan. Gue nggak tahu kalau kita tuh nggak boleh lihat langsung ke arah mata si makhluk ini. Jadi karena gue nggak paham dan gue kayak bingung, itu apa gitu kan, kayak gini. Ternyata dari jauh itu yang matanya merah itu, dia langsung ngedekat ke depan muka gue. Ngedekat, kecium baunya nggak enak, rambutnya berantakan, mukanya penuh luka, matanya bolong sebelah kayak darah. Terus tiba-tiba dia teriak. Teriaknya kayak gini. Gue langsung panik. Gue Phil, bangun. Bahaya, bangun. Ini cuma mimpi. Akhirnya gue bangun. Pas gue bangun, gue udah beneran bangun, masih ada di situ. Nangis, gue langsung ambil selimut, gue tutup badannya. Gue nahan nangis juga karena gue takut orang di rumah gue di bawah ngedengar gue nangis kan. Karena mereka nggak percaya semacam itu. Jadi itu masa tersetres gue sih. Dan setelah itu gangguan itu berlanjut selama 3-4 hari. Itu diikutin terus? Diikutin terus. Pagi, siang, malam? Iya. Tapi kalau siang wujudnya nggak seserem itu sih. Wujudnya itu cuma serem kalau malam dan subuh. Kalau siang tuh kadang malah gue ngeliat jadi lucu kayak aneh gitu loh. Karena makhluk negatif itu kuat ketika dia di malam dan subuh hari. Tapi kalau misalnya kayak di jam-jam siang, pagi, mereka lemah karena mereka makhluk negatif. Iya, ngapain aja dia? Nungguin gua tidur. Dia bener-bener nungguin gua tidur karena dia tahu itu saat paling baik, paling tepat dan paling mudah untuk mengganggu gua. Di kamar lu masuk berarti? Di kamar gua. Jadi yang tadinya dia stay di pohon, dia jadi stay di kamar gua. Dan gua nggak bisa cerita itu ke siapapun. Lu nggak ngomong sama sekali ke orang tua lu, ke abang lu? Karena gua tahu responnya tidak sesuai dengan harapan gua. Gua nggak mau kalau misalnya gua curhat, mereka hanya akan bilang, paling lu kurang tidur, paling lu kebanyakan nonton, paling lu main game. Makanya pada saat SMA udah kejeblos ketahuan, baru mereka nanya. Jadi dulu gue ketahuan, gue ke dukun buat nyari orang nutup kemampuan kan. Oh, lu sempet ke dukun? Sempet gue. Masuk sekolah itu? Iya, karena gue udah ke pemuka agama gagal, akhirnya gue ke dukun. Ke pemuka agama gagal gimana awalnya? Jadi gue ke Romo. Ini kapan nih? Yang pengakuan dosa. Jadi setelah pengakuan dosa itu, gue minta tolong buat dibersihin segala macam. Oh, ini di buku lu? Iya. Akhirnya dibersihin, cuma bertahan beberapa minggu. Gue ke pendeta, bertahan beberapa minggu. Gue Pak Ustadz bertahan beberapa minggu. Gue ke vihara yang Buddhis, yang Buddha. Mereka suruh gue nyerah. Mereka bilang... Lu ke Buddha juga saat itu? Iya. Kayak gue minta tolong, gimana caranya deh, tutupin deh. Karena hidup gue berantakan gitu kan. Keluarga gue juga gak nerima gue saat itu. Jadi gue minta ditutup, dan yang di vihara itu bilang, percuma. Nggak bisa. Lu cuma bisa nerima doang. Semakin lu nolak, gangguan akan semakin kuat. Ya gue gak mau nyerah lah. Berarti lu yang masih kecil aja stres banget pada saat itu ya? Stres banget. Sampai lu ke Romo, terus sampai ke Buddha juga, minta ditutup. Sendirian lagi? Sendirian. Dan ya udah habis itu gue nyari dukun, gue ketahuan sama orang rumah. Disitulah baru gue jujur. Gue bilang, gue capek. Gue nggak bisa tidur. Gak ada yang bisa ngertiin gue. Gue nggak naik kelas pun orang ngira gue bandel doang. Orang ngira gue suka main game doang. Padahal karena gue nggak bisa tidur. Ya udah akhirnya nyokap bokap ngomong, kenapa nggak cerita? Wah itu emosi gue meledak. Gue ngomong aja pelan. Emang kalau gue cerita kalian mau dengerin? Sejak kapan kalian dengerin gue? Sejak kapan kalian percaya sama gue? Itu gue sakit hati banget dulu. Dan salah satu peluapan stres gue adalah, gue dulu tuh suka nulis cerpen online. Anonymous. Orang gak tahu siapa yang nulis. Dan itu gue yang tulis. Nama lainnya tuh udah gak ada sekarang. Dulu namanya Ghost Whisperer. Jadi gak ada yang tahu itu gue yang nulis. Cuma gue mendapat banyak feedback ataupun respon positif. Dan itu peluapan stres gue. Orang tua gue gak suka. Mereka bilang itu aib. Iya sih, gue bisa rasain ya betapa pusingnya. Apalagi masih bocah ya. Ya udah saat itu gue mau merem pun lah hantunya kelihatan. Makanya gue saat itu gue tertolong sama ceritanya Teresa. Karena Teresa waktu itu belum nge-YouTube ya, masih nulis buku. Ini belum kenal loh sama? Belum. Dia bikin gerbang. Junarisa? Iya. Dia bikin novel Gerbang Dialog Danur namanya. Kalau orang sekarang taunya Danur kan, sebenarnya Gerbang Dialog Danur. Jadi kayak itu cerita tentang teman-temannya yang gue baca novelnya tuh, itu nggak seram, itu sedih.
beneran sedih. Dan gue kayak, wah pengen minta tolong gitu, pengen minta saran. Tapi gue sadar gue bukan siapa-siapa. Kalau gue misalnya minta tolong, tiba-tiba gue DM atau apa, pasti kan dianggapnya fans dong. Ya udah, akhirnya cara gue nge-reach-nya adalah, ya udah gue bikin konten aja. Gue bikin konten biar gue bisa nge-reach dia. Jadi konsultasi berkedok kolaborasi. Jadilah teman. Jadi sekarang ada gangguan, halo, gitu kan bisa gitu. Oh jadi lu tujuannya bikin konten pengen dekat sama Junarisa doang gitu? Dulu nggak ada Junarisa dulu. Oh belum ada? Belum, itu lama banget. Dulu belum ada Junarisa. Masih zamannya BlackBerry tahu. Sempet dong. Iya. Sempet pasti. Onyx. Mana iya YouTube. Gemini. Boro-boro YouTube buka Google aja loadingnya lama tuh. Iya. PC masih gendut gue lihat. Gitu. Karena apa yang gue omongkan ternyata benar dan bagi mereka itu nggak biasa. Jadi gue nggak mengalami bulian karena gue cerita ke orang-orang, nggak. Gue dibully, gue memang pernah dibully. Tapi gue dibully karena perbedaan gaya bahasa. Bukan karena Bukan. bisa lihat hantu? Bukan. Jadi gue di rumah nggak pakai bahasa Indonesia soalnya. Jadi pada saat gue ke sekolah bahasa gue terlalu formal dan baku, kaku. Bahasa apaan yang lu pakai? Tio ciu atau ciu chow. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya. Gara-gara itu bahasa gue kaku banget. Padahal memang kayak gitu. Jadi tapi untuk anak muda itu kan memberi gap untuk lebih dekat, lebih kenal. Disitulah kenapa gue dibully. Oh. Dan jadi nggak ada kaitan sama gue liat hantu. Justru teman-teman gue tahu kalau gue beneran. Jadi gue nggak bikin mereka untuk percaya, enggak. Tapi mereka yang secara nggak langsung menemukan bukti bahwa gue nggak bohong. Katanya dulu bikin YouTube sempat nggak dibolehin juga sama orang tua. Oh iya, ngamuk mereka. Ditelepon gue. Dan pengkhianatnya itu abang gue. Abang gue ngadu ke orang tua. Kenapa emang? Kan lu cerita horor kan, pengalaman. Iya, bagi mereka itu memalukan dulu. Jadi gue bikin YouTube iseng. Buat cerita aja, cerita biasa pengalaman horor gue diganggu segala macam. Di rumah bla 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 gitu. Lu nggak cerita keluarga lu kan? Apa lu cerita juga? Ini yang masalah ini? Oh enggak. Oh, enggak. Saat pertama-tama itu? Pertama-tama itu enggak lah. Cuma pas udah ada yang nanya baru gue jawab kan. Kayak memang itu faktanya gitu. Gue nggak bisa menyembunyikan, bahkan di buku ini pun ada gitu. Kalau nggak ada bagian itu, nggak nyambung ceritanya. Orang nggak bakal bisa paham kenapa bisa sampai seperti itu. Bilang apa orang tua lu saat itu? Katanya, ngapain cerita-cerita hantu kayak gitu di YouTube? Banyak yang nonton gini. Hapus nggak? Sekolah mahal-mahal jadinya kayak gini. Ini aib. Gue sakit hati loh. Sakit hati banget bro. Kayak sedih mendalam tapi yang nggak bersuara gitu. Dalam hati tuh kayak, wah gila ya. Di saat sekolah, lingkungan, teman itu nggak mendukung, ternyata orang terdekat gue pun nggak mendukung gue. Akhirnya gue bilang, Romo aja bilang ini nggak apa-apa. Ini namanya kesaksian gitu. Nah kalau di Katolik tuh percaya ketika lu cerita hal semacam itu, lu bersaksi bahwa hantu itu ada sama dengan Tuhan itu ada. Jadi nggak apa-apa. Itu kayak Conjuring, Insidious, itu sebutannya. Iya. Situ ya. Iya. Selalu kan pada akhirnya begitu kan. Backingan gue agama nih biar aman nih. Padahal mah nggak ngarep apa juga gitu, nggak ada hubungannya. Cuma biar kalau anggap ini aib, ya udah terserah. Terus sejak itu gue sembunyi bikin konten. Dan yang suka ngadu adalah abang gue. Terus itu awal mula gue diundang ke Trans 7 juga, gue ingat banget. Diomelin lagi, dimaki lagi. Akhirnya gue blok semua keluarga gue di medsos. Mastiin mereka nggak lihat. Jadi kalau lu mau lihat ya udah, nggak ya udah. Gue kan kadang cerita hantu di story juga kan dulu. Dulu kan kayak video itu cuma bisa 15 detik. Dulu. Wah zaman dulu banget. Gue cerita, mereka tuh setiap gue cerita mereka marah. Ya jangan follow kalau itu solusinya. Kayak gue cerita juga nggak buat lu. Lu dimaki apa emang? Ya dimarahin katanya gue bongkar aib, bikin malu keluarga, ngapain gue cerita hal semacam itu. Ya siapa juga sih yang mau diganggu hantu, anjir. Nggak ada yang mau lah. Cuma cara gue untuk lega adalah dengan menceritakan itu. Dan ternyata di saat gue bikin konten seperti itu, banyak feedback positif yang mengatakan, oh lu nggak sendiri, oh bang gue pernah, oh bang solusinya gini. Yang dimana gue nggak bisa mendapatkan itu dari lingkungan gue maupun keluarga gue. Jadi lo merasa bisa mencurahkan ya? Iya. Sama yang ngalamin juga? Iya. Nah, Vilo, cerita horor apa nih yang, mungkin bukan cerita ya, pengalaman horor apa nih yang paling serem sampai hari ini?
yang pernah dialamin? Paling serem. Oke, kita lanjut ke sosok makhluk yang depan pohon itu tadi. Jadi perempuan ini tuh ngikutin gua, gangguin gua semenjak dia ngelihat gua. Dia tahu kalau gua bisa nggak sengaja keluar dari badan. Jadi akhirnya dia nempel ke gua lama banget, bertahun-tahun bahkan sampai gua kuliah. Tadi sosoknya kayak gimana? Lupa gue. Cewek, rambut berantakan, baju putih lusuh, muka penuh luka, matanya bolong dikit. Bolong? Bolong tuh kayak ya kayak benyek gitu loh, kayak benyek. Gimana? Benyek gimana? Ayam geprek. Kayak hancur sebelah, jadi kayak bolong, kayak ininya luka darah gitu. Tapi ada matanya? Yang kanan nggak ada. Gue nggak tahu yang kanan atau yang kiri ya. Yang kanan sih. Seingat gue yang kanan yang nggak ada. Nah awalnya gue nggak tahu itu kenapa, tapi nanti dicerita gue tahu gitu kenapa. Jadi sosok makhluk ini tuh akhirnya semenjak itu ngikutin gue. Yang gue tahu adalah dia mengganggu gue. Jadi fokus awal gue ke pemuka agama itu bukan untuk menutup, tapi untuk mengusir dia dulu. Karena gangguan utama adalah dia. Ya dulu gue nggak tahu harus gimana, jadi gue minta tolong banyak orang aja gitu kan, kayak tolong dong usirin gitu. Diusir balik lagi, diusir balik lagi. Jadi kayak pengusiran makhluk, tapi sekalian nutupin. Dan itu terjadi di SMA, kelas 2, kelas 3. Di sepanjang perjalanan itu ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali, karena setiap dia diusir, dia balik lagi. Bahkan dia juga sempat diusir kayak adat semacam ritual-ritual kejawen gitu kan. Kayak dibuang kemana, ternyata cuma berefek 2-3 bulan akhirnya balik lagi. Lu pernah disakitin gitu nggak? Dicekek. Hah? Iya dicekek pernah. Kayak lagi gimana kok tiba-tiba dicekek? lagi tidur, gara-gara dia tahu gue ngusir dia kan. Jadi kayak dia marah, akhirnya dia nyekek kayak gini. Kayak kenceng banget. Itu nggak bisa napas lu? Ya nafas tetap nafas ya, cuma lebih kayak panik aja, namanya setan kan. Hantu itu kan nggak bisa menyakiti manusia sebenarnya. Kayak dia nggak bisa menyakiti kita secara fisik, cuma dia bisa menyakiti mental kita, bikin kita tertekan, stres. Kayak misalnya kalau ada orang bunuh diri, oh gara-gara hantu gitu, enggak, dia cuma ngebujuk lu makin sedih, makin stres supaya lu mau ngelakuin itu gitu. Bisikan setan. Iya, dan memang saat itu berhasil. Gue stres banget, jadi gue nyari orang dengan cara yang baik maupun tidak, gue udah bodo amat saat itu. Orang-orang akan bilang, "Phil, lu punya Tuhan, lu minta tolong Tuhan lu." Itu tuh udah tertekan banget, nggak ada yang ngedukung. Gue akan pakai cara apapun supaya gue bisa menghentikan gangguan itu, tekanan itu. Gangguan apa lagi yang lu rasain saat itu? Dia nyoba untuk masuk ke badan gue. Gimana tuh? Jadi di saat gue keluar tuh dia kayak berusaha narik arwah atau roh gue supaya gue nggak masuk ke badan. Pas lu lagi astral nih? Iya, itu benar-benar proses insidious deh. Yang gue keluar, dia tuh udah nungguin di kamar kayak siap-siap kayak, wah ini anak mau tidur gitu. Jadi pas udah tidur dia mau narik gue keluar. Dan di saat gue ditarik gue keluar, dia nahan roh gue biar gue nggak bisa masuk ke badan. Itu stres banget sih, karena di saat dia narik gue kan yang gue lihat bukan cuma dia, gue lihat semua makhluk yang ada di sekitar situ, dan itu kayak jadi tontonan. Apa aja tuh yang ada, yang lu lihat? Ya arwah-arwah sekitar yang memang dikubur di belakang rumah itu. Dan dulu kan, makanya gue tadi sempat cerita, gue ngelakuin pengakuan dosa kan. Jadi lanjutannya adalah niatannya untuk ngusir dia juga, tapi ternyata si pemuka agama tidak menenangkan gue. Dia ngelakuin hal yang nggak biasa di aktivitas pengakuan dosa itu. Dia ngebuka biliknya, dia pegang tangan gue, terus dibilang, "Kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa. Tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, kamu harus doa." Dia ngasih gue dua doa. Kamu harus doa ini dan ini sehari sekali, nggak boleh skip. Syarat kedua, minta holy water yang sudah diberkati, minum dan sisanya tebar di sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Gue ikutin, gangguannya meningkat. Malamnya, si sosok perempuan ini masih ada. Makhluk-makhluk yang lain jadi makin tahu kalau gue bisa. Jadi kayak gue lagi tidur yang tadinya cuma satu sosok ini, jadi ada 8-9 yang kayak narik-narik. Oh nangis gue. Gue kayak tahan mungkin ini akan membaik di Narik-narik nih maksudnya pas lo lagi astral? Pas gue belum astral secara full, tapi kayak gue udah tidur nih, udah setengah astral, kayak baru keluar dikit tuh kayak ditarik-tarik biar gue benar-benar keluar full dan nggak masuk. Jadi benar kayak film Insidious ya? Iya, makanya gue di situ stres banget dan. Tapi pernah terjebak? Pernah terjebak. Saat itu juga? Saat itu juga enggak, karena saat itu kan masih di wilayah rumah dan ternyata masih ada yang nolongin. Kadang ada makhluk baik yang juga
bantuin gitu. Jadi gue pikir mungkin memang ini efek samping kali, mungkin karena baru mulai kan nggak ada yang instan gitu kan. Emang lu pengen sendiri keluar apa gimana? Enggak, keluar sendiri. Lu nggak pengen? Dulu memang sering loss, kayak gue ketiduran lepas, ujian di sekolah ketiduran lepas, itu stresnya bukan main. Dan gue nyari orang yang bisa nolongin, nggak ada yang ngerti gangguan semacam itu. Dan itu berlangsung sampai 3-4 hari, akhirnya gue stop. Gue nggak kuat jalanin syaratnya. Di saat gue lakuin, semakin gangguannya meningkat. Ya udah, akhirnya kayak anak-anak nggak jelas yang nahan ngantuk di sekolah, tidur gitu. Iya ya. Jangan-jangan Nobita gitu juga lagi. Waduh, Suka tidur kan deh. Enggak. Tadi lu bilang pernah ini sempet nyangkut. Itu gimana ceritanya? Oh, kalau nyangkut ini belum lama, itu baru tahun lalu. Gimana tuh? Gue tinggal di sebuah wilayah Tangerang Selatan, yang dimana penghuni rumahnya itu udah tahu kalau gue bisa keluar dari badan. Dan si sosok ini tuh mau masuk ke badan gue. Sosok apa? Wah, gue bingung sih. Dia bukan arwah, bukan jin, tapi sosok yang lebih tinggi gitu. Dan gue nggak pernah ketemu sosok kayak gini. Biasanya kan kalau sosok-sosok yang kayak kunti, pocong, paling gangguinnya cuma pas malam sama subuh, karena energinya lemah. Sosok ini tuh sosok yang berbeda. Mukanya full merah, lekuk-lekuk, terus kayak ada tanduk. Gue gak tahu itu apa, tapi gue tahu itu negatif. Dia sempat nyamar jadi adik gue di kamar gue, tapi gue tahu itu bukan dia gitu. Dan suatu hari dia ngelihat gue keluar dari badan. Malam lagi nih? Malam. Dia ngeliat gue keluar dari badan, dan ternyata selama ini tuh dia nonton di WC kamar gue. Jadi kayak, dia sendiri kayak kaget gitu, kayak kok bisa? Itu kan hanya terjadi untuk orang yang koma, dan orang yang sudah meninggal. Di saat gue cuma terjadi pada saat gue tidur. Saat gue nyoba untuk balik ke badan, dia ngeliat prosesnya. Di saat gue masukin pelan-pelan, arwah tangan dulu nih gue masukin, kaki dulu, badan dulu kayak mau tidur gitu kan, baru mau bangun itu. Dia ngeliat dan gue kaget. Ternyata ada yang ngeliatin. Dari situlah dia nyoba untuk ganggu. Karena dia energinya kuat, dia tuh ganggunya nggak kenal jam. Dia nggak perlu nunggu malam. Pagi-pagi juga dia gangguin. Dan dia punya bawahan. Bawahannya inilah baru arwah. Makhluk-makhluk lemah itu yang bentuknya kayak manusia. Kayak dia merintahin 2 arwah ini untuk megangin badan gua di saat dia mau narik gua paksa keluar supaya dia bisa masuk. Kayak gimana tuh? Yang penampakannya? Penampakan apanya? Yang 2 bawahannya ini. Layaknya arwah biasa yang kayak bapak-bapak, manusia kayak manusia. Dan gue tuh ngeliatnya mereka pun mukanya tuh kayak muka-muka takut gitu loh. Mereka nurut, itu bukan karena pengen gangguin gue, tapi karena diperintah. Akhirnya badan gue ditahan, kaki gue ditahan. Karena itu jam 10 pagi, jadi gue gak takut-takut banget. Jadi di saat mereka nahan, ya gue sempet kayak berusaha ngelawan kan. Kayak gue pura-pura tidur dulu, terus gue giniin, "Mah!" So, mereka kaget. Karena gue tau mereka pernah jadi manusia. Jadi pasti mereka kaget. Terus pas kaget, terus ya udah mereka kabur. Sisa yang tinggi ini, yang negatif ini, yang dari awal memang dia makhluk seperti itu, dia bukan arwah gitu. Akhirnya kayak ya udah dia akhirnya nunggu malam berikutnya, nunggu hari berikutnya. Dan akhirnya nggak terjebak. Gue melakukan semacam perbincangan sama dia kayak, "Lu tuh sebenarnya maunya apa sih? Kayak gue nggak gangguin lu loh. Gue nggak ngapa-ngapain lu, kenapa lu ngamuk?" Dibilang, "Ini tempat saya. Ini wilayah saya. Saya duluan di sini." Terus gue bilang, "Tapi gue udah bayar sewa 2 tahun di sini." Ya harus gimana, bener dong. Yeah. "Tapi gue udah bayar sewa 2 tahun di sini. Masa gue pergi gara-gara lu gitu?" Terus gue nanya, "Lu maunya gimana biar nggak ganggu?" Dia minta sajen. Ya gue nggak mau lah. Terus cara nggak langsung gue nyembah dia dong. Gue bilang mendingan hidup masing-masing aja gitu. Nggak bisa kayak gini caranya. Oh, lu komunikasi nih? Komunikasi. Dia nggak terima. Pas lagi astral apa nggak komunikasinya? Ada yang pas lagi astral, ada yang pas gue komunikasi dalam hati aja gitu. Akhirnya gue minta bantuan teman gue yang rajin banget ibadah, rajin banget sholat, buat ke rumah, buat ngusir dia. Tapi buat ngusir, buat berantem. Kayak kan energi negatif. Kalau didoain sama energi positif pasti bentrok dong. Iya. Akhirnya ketemu titik tengah. Dia emang nggak bisa diusir karena dia tuh penghuni di tanah itu. Nggak bisa diusir. Dia udah masuk terus bongkar tanah orang, bukan rumah gue. Ya udah akhirnya berantem, ketemu titik tengah, ya udah masing-masing. Ternyata dia tuh nggak suka sama gue karena katanya setiap gue pulang,
gue membawa makhluk baru dari luar. Iya. Cerita nyangkutnya dimulai di sini. Dia kan udah nggak gangguin gue, jadi gue nggak sempet nyangkut kan. Maksudnya nggak sempet ditahan pas astral gitu. Gue ketahuan sama perumahan sebelah. Penghuni perumahan sebelah tuh tahu kalau ternyata di tempat gue tinggal tuh ada yang bisa kayak gue keluar. Akhirnya mereka mengirim beberapa makhluk, jumlahnya kayak 6 atau 7, ke kamar gue buat makan energi gue dan buat masuk ke badan gue. Dan wujud makhluknya tuh aneh-aneh. Ada satu bentuknya kayak cewek tapi bukan, kayak tinggi gede, kayak apa sih, wewe gombel ya. Gue gak tahu sebutannya apa. Ada satu makhluk yang kecil banget. Pokoknya itu jin semua deh. Makhluk kecil yang nunggu kalau gue udah keluar, dia nunggu di samping badan gue. Ada satu lagi bentuk yang kayak, aduh bukan hantu kayang apa ya. Kan kalau orang kayang kan gini ya. Iya. Ini tuh palanya sampai kakinya. Jadi memang mirip kayang tapi kayak ketekuk gitu loh. Dan Dulu dia atlet senam kali ya. dia bikin checkpoint di atas lemari. Checkpoint. Checkpoint tuh maksudnya kayak bikin sarang energi negatif jadi gampang ke situ. Iya. Ada checkpoint juga kayak main game ya. Iya emang gitu. Kayak dia bikin, karena kalau nggak kan dia nggak bisa masuk. Itu kan wilayah dari si yang tinggi ini. Bener kan? Tapi yang tinggi ini kalah jumlah, kalah energi. Jadi dia memang sempet bantuin untuk ngusir. Bukan karena bantuin gua, tapi karena itu wilayah dia nggak terima. Karena di hal-hal perhantuan itu pun ada teritori. Iya. Ya udah, akhirnya gue Sering denger juga. iya. Kan kadang kalau yang bisa lihat gitu kan suka narik hantu baru. Nah yang punya marah. Betul. Marahnya bukan ke hantunya, ke yang bawa. Betul. Nah ya udah habis itu gue udah ngerasa belakangan kok aneh ya, karena tiba-tiba ada kunti di WC gede banget tapi bukan kunti. Terus kok hawa nggak enak, gampang capek, gampang ngantuk. Saat itu ada teman gue di kamar gue bilang, gue mau coba lihat ya, lu coba jagain badan gue gitu. Jagain badan gue maksudnya siap-siap bangunin gitu. Kalau guanya aneh, siap-siap bangunin. Gue kan takut ya, gue penakut jujur. Tapi karena gue udah capek diganggu dan lagi marah, jadi gue penasaran, gue pengen lihat yang gangguin itu apa. Jadi gue sengaja tidur buat ngelepasin diri buat astral projection. Pas gue lepas, kaget gue langsung kayak rame banget. Satu atas lemari, satu depan pintu, satu dekat badan, satu depan rumah. Terus satu sosok yang gede banget ini, yang cewek ini. Pada saat gue keluar, nggak nyampe 5 detik, dia langsung ambil tangan gue ditarik. Gue ditarik ke sebuah gedung kosong. Kayak langsung aja tarik, terus tau-tau pindah gitu. Gue kaget, ini apaan gitu, panik gue. Gue kayak dijebak dalam sebuah ruangan, gedung kosong, yang kayak gedung nggak kepake gitu lah. Di sana tuh ternyata ada banyak makhluk lain yang memang udah ditugaskan kalau gue udah nyampe buat nahan gue. Wah, ketakutan gue ditahan, tangan gue dipegang kiri kanan, kaki, badan. Gue kayak panik gue kan. Wah, mampus gimana nih? Gue langsung nyesel tuh. Tahu gitu gue nggak usah astral projection gitu. Karena kan sejauh ini gue astral, gue nggak pernah yang sampai ditarik sejauh itu. Paling masih sekitar rumah, masih bisa kabur. Ini memang murni kalah jumlah. Ya udah, akhirnya gue coba untuk kabur dengan cara kalau misal astral itu kita bisa bersentuhan fisik sama hantunya. Hantu itu kayak orang. Itu rame banget posisi di situ. Yang di gedung itu cuma 3-4. Yang di kamar yang rame yang 7. Karena tugas utamanya adalah memisahkan roh gue dengan badan gue. Itu gimana aja sosoknya tuh? Nah, yang cewek badan gede itu, yang agak tinggi itu, rambutnya berantakan, tugasnya itu narik gue untuk menjauh dari badan. Yang di atas lemari, tugasnya untuk ngejaga situasi kamar kalau misalnya ada gangguan dari si om atau makhluk yang tinggi itu yang di rumah. Yang kecil ini ternyata yang kenceng, yang kuat. Dia yang mau masuk. Yang badannya gede di depan rumah itu yang ngejaga di perumahan sebelah datang. Jadi menang jumlah dong. Jelas penghuni rumah gue nggak bisa ngapa-ngapain dengan cara seperti itu. Oh, yang merah itu? Iya, ya udah akhirnya gue berusaha untuk kabur. Gimana caranya? Gue sempat nyekek makhluk yang ikat gue di gedung itu, kayak dia sempat geliat-geliat gitu kan. Akhirnya gue kabur, gue cari tempat untuk kabur. Kayak buka pintu, ternyata ada lagi yang lain. Akhirnya adalah gue 2 jam lari-larian doang di gedung itu. Terus kayak gue dengar ada sebutan, Vilo, bangun Vil. Temanku manggil. Nah, dari suara itulah gue jadi tahu cara untuk balik. Anjir, kayak film Insidious ya? Iya, gue jadi tahu cara untuk balik. Dan gue ngerasa tuh gue di situ udah 2 jam.
Gue ikutin suara kayak Vilo bangun. Gue langsung bangun, kayak gitu kan, kayak kaget gitu kan. Muka udah keringetan segala macem. Gue benar-benar panik. Temen gue bilang, tadi gue udah agak yang kejang-kejang gitu. Tiba-tiba muncul notif, ting dong, Jona Risa live di Clubhouse. Lagi zamannya Clubhouse saat itu, lagi rame. Iya. Ting dong, pas banget nih kata gue nih. Udah kenal nih? Udah kenal, kan belum tahun lalu. Langsung join the room. Ada Vilo naik ya. Datang, teh aku diganggu. Gimana ini? Vilo kamu kenapa? Gitu. Tadi aku ditarik hantu. Malah penontonnya banyak, tapi gue udah kepepet ya. Gue udah panik gitu loh. Terus gimana lagi? Gue cerita, tadi aku diganggu teh. Aku ditarik keluar dari badan, gimana nih? Lu sih keluar mulu. Ya gimana, gue gak bisa ngontrol gitu. Emang kamu habis ngapain? Ya gak ngapa-ngapain gitu kan. Sebentar ya, aku cek. Dicek lah materi sama Kang Abi. Nah, gue gak ngerti sistemnya mereka ngecek gimana. Tapi itu memang Clubhouse-nya masih berjalan. Gue bilang lah ke Kang Abi sama Teresa, Kang, jangan lewat belakang rumah ya. Belakang rumah ada si Om, makhluk yang tinggi itu yang serem. Oh, yang tanduk? Iya. Gue telat ngomongnya. Jadi udah ketemu, dia udah kayak, aduh, apa ini? Serem banget katanya. Ini siapa, Phil? Penjaga rumah. Ngomongnya telat, nggak dikasih masuk gitu. Akhirnya gue belum cerita ada makhluk apa aja di kamar gue. Teresa langsung bilang, kenapa kamar kamu rame? Di lemari ada lagi cewek gede banget di pintu. Itu lagi satu kecil tuh kayak tuyul. Gue belum ngomong. Di situ ada teman gue di kamar, teman gue cengok. Kok dia bisa tahu? Gue belum cerita padahal. Kayak akhirnya Teresa bilang, udah tenangin diri dulu, jangan panik dulu. Kamu lakuin aktivitas lain dulu. Kalau udah kamu doa, kamu tenangin. Kalau emang merasa belum tenang, kamu nonton kayak ngapain kayak. Berarti lu ini suka dibantu sama Jona Risa ya? Kadang gue minta tolong Teresa, tapi dulu sering banget. Sekarang sesekali doang. Tiap gue ke Bandung. Tapi dulu sering. Pokoknya sekarang tuh gue sama temen gue, Gerald, itu sering banget ke Bandung cuma buat ngopi. Terus kalau ketemu, bersihin dong sih. Kayak bisa sebulan sekali kita ke Bandung. Oh, sama Teresa. Iya, ketemunya biasa kalau nggak sama Teresa, kalau nggak sama sepupunya, sama saudara-saudaranya. Karena satu tim itu bisa bersihin. Jadi, ngopi. Bersihin dong. Berkedok ya. Berkedok. Nah, kita lanjut lagi yang tadi itu. Akhirnya gimana tuh di malam itu? Akhirnya di malam itu dibantuin juga sama si Om, sama si makhluk ini untuk ngebersihin makhluk itu. Maksudnya Omnya yang bantuin? Karena itu wilayah dia. Oh, dia bukannya mau bantuin gua. Dia juga nggak terima ini kenapa ada orang tiba-tiba masuk wilayah gua gitu. Jadi kayak mengambil kesempatan. Kayak mereka kan habis gangguin gua, lagi lemah dong. Lagi lemah akhirnya kayak didorong keluar, diusir, kayak sempet berantem nggak jelas. Gue cuma ngerasain bentrokan energi aja. Gue udah nggak mau sengaja lihat gitu, gue takut. Wujudnya terlalu serem. Makanya akhirnya gue ngobrol sama si penghuni rumah gue bilang, gini deh, kalau ada mereka lagi lu bantuin gue. Kan ini rumah, gue komporin. Gue nggak bisa ngusir, tapi gue bisa provokasi. Kan ini rumah lu, masa lu terima ada orang lain masuk? Provokasi berhasil. Jadi dia agak sedikit nge-backup area rumah. Nah, di malam itu akhirnya gimana? Di malam itu akhirnya pertempuran tuh gimana tuh? Kayak gue nggak tahu mereka kayak ke depan rumah. Dua-duanya pokoknya ini rame nih sama si penghuni rumah ini, mereka ke depan rumah udah ribut deh tuh. Gue sibuk aja Clubhouse curhat. Habis itu ganggu. Mungkin pada penasaran juga nih, ributnya gimana ya? Nah, itu karena yang gue bilang di dunia itu kita tuh bisa bersentuhan sama makhluknya. Ributnya mungkin beneran nonjok. Nggak usah si makhluknya. Gue pun kalau lagi astral projection, gue tuh bisa nonjok. Di Tangerang juga lagi nih? Apa? Posisi di Tangerang. Di Tangerang. Dan Teresa tuh sempat bilang ke gue dulu. Kemarin rame juga kan ribut itu loh, yang Bizer. Yang mana itu? Yang katak Bizer tuh. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Lanjut, yang tawuran anak sekolah. Oh, oke. Lanjut. Jadi dulu tuh gue nggak ngerti cara ngusir. Jadi cara ngusir gue adalah gue tonjok. Kata Teresa nggak boleh. Vilo salah, jangan ngusir kayak gitu. Ngusir tuh pakai energi kayak doa kayak. Gue bilang, udah teh,
Kadang ngefek, kadang enggak, gue bilang. Ya takut juga gue pakai cara yang bisa, ya sentuhan fisik gitu kan, kayak pak. Tapi kan katanya kalau lu ngusirnya yang lemah, ya masih bisa, Phil. Kalau yang nggak sengaja lu tunjuk yang kuat gimana? Kalau dia marah gimana? Kalau dia dendam terus bawa temennya gimana? Terus kayak, oh iya juga. Makanya gue kadang-kadang ya pakai kayak gitu ya, cuma kalau yang lemah-lemah doang. Jadi memang mereka berantemnya kayak orang. Kayak orang, terus pakai adu-adu energi, udah kayak Naruto. Oh gitu? Jadi kayak sebelum mulai itu kayak beradu cakra dulu tuh mereka. Chidori, iya. Kayak gitu. Makanya sebelum mereka berantem pasti biasanya yang energi lebih kecil akan minder duluan dan mundur duluan. Nyusun strategi duluan. Itulah kenapa mereka jumlahnya banyak. Karena dia tahu kalau di 1 lawan 1 dia pasti kalah. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk pindah rumah. Loh, setelah kejadian itu? Nggak lama setelah kejadian itu, gue memang udah bener pindah. Tapi pas gue udah mau pindah, gangguan itu muncul lagi. Dia bikin sarang lagi, gue udah bodo amat. Kenapa kok pengen buat masuk ke lo itu kenapa? Nah, karena bagi mereka, nggak banyak orang bisa keluar dari badan. Jadi, gue itu bukan mediator layaknya jurnal Risa. Mediator itu, mereka bisa menjadikan tubuhnya sebagai wadah perantara. Jadi di saat ada yang masuk, sistemnya tuh gini loh, mereka diem. Ada yang masuk, rohnya mereka tuh mundur. Jadi mereka masih bisa take control badannya. Jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, mereka masih bisa paksain untuk ngedorong itu keluar. Gue nggak bisa. Setiap ada yang masuk jadinya kesurupan. Karena di saat ada yang masuk, gue itu lepas dari badan. Persis insidious. Itulah kenapa gue nggak boleh mediasi. Kalaupun kadang nggak sengaja ya paling ya udah tipis-tipis doang gitu loh, yang sebisa mungkin gue menghindari untuk kesurupan lah. Itu bahaya bagi gue yang arwahnya itu sering lepas dari badan. Di saat manusia normalnya itu nggak mungkin bisa lepas dari badan. Itu biasa terjadi hanya bagi orang yang udah meninggal, koma, mati suri. Jadi itu cukup berbahaya gitu. Iya. Hingga akhirnya lo yaudah pindah aja gitu. Ya, padahal sewanya masih banyak. Oh enggak, emang karena ownernya bangsat juga sih. Kenapa? Ya ownernya bangsat juga, katanya kayak tiba-tiba dia tahu dari anaknya sepupunya, oh Phil bikin konten horor di sini. Lah kan gue kan nggak nge-expose alamatnya yang mana, rumahnya yang mana. Oh iya. Gitu. Dan ya udah gue bilang balikin duit gue pindah. Nah, dia nggak mau, duitnya udah dipakai biasa. Ini kasihan juga ya. Dari ganggu setan, mana diusir juga. Diusir juga. Iya. Nah, ini sorry sebelumnya Vilo ya. Kalau di gua kan biasanya dianjurkan baca doa gitu ya. Nah kalau lu pernah gak sih misalnya lagi takut gitu lu baca doa sesuai kepercayaan lu gitu? Pernah. Tapi kadang ngefek kadang enggak. Tapi pernah ngefek? Pernah ngefek. Jadi ngefek itu ketika kondisi mental gue sedang baik atau gue sedang tidak takut sama sekali, lagi marah dan gue ngebaca doanya secara tulus, itu ngefek. Tapi ketika gue udah kelewat ketakutan, itu nggak ngefek. Karena gue tuh percaya doa itu akan ngefek bukan bergantung pada doanya apa, tapi pada yang baca siapa, orangnya, tulus atau enggak. Jadi dulu gue pernah diganggu, terus gue baca kan, yang tadinya gue takut, kayak baca cepet-cepet gitu loh, yang kayak orang-orang panik gitu kan, nggak ngefek. Gue malah jadi nggak takut, gue malah ketawa, karena nggak ngefek. Nggak ngefek. Kan jadi kayak, oh berarti cerita orang-orang bener gitu loh, kan ada kan yang cerita-cerita, ya gue doa, dia malah ngikutin doa. Nah kayak gitu-gitu, kan jadi gue jadi keinget, gue jadi ketawa, takut gue hilang. Ya lu ketonjok. Iya ya, ditonjok ya. Kan karena bisa astral, kalau enggak kan nggak mungkin dong. Kalau gue di dalam wujud seperti ini, ya tonjok tembus. Pernah nggak lu kirain setan, lu tonjok ngatain orang gitu? Oh enggak pernah. Karena beda banget, kentara banget. Ketika lu astral, tapi lu bisa jadi alibi lu. Alibi. Sorry lu, gue kira setan lu. Nggak sengaja. Padahal lu emang kesel sama orangnya gitu. Iya. Bisa jadi sih. Soalnya kalau di astral projection tuh tempatnya sama persis, tapi ada pembeda. Agak gelap kebiruan. Persis insidious. Bang Vilo, ada lagi pengalaman horor yang mungkin ya nggak bisa dilupain ya sama Juna Risa? Ada. Itu berapa tahun lalu ya? Gue lupa itu 2 atau 3 tahun lalu. Gue pernah diajak sama Teh Risa untuk mengikuti penelusuran tim Jurnal Risa.
antara excited dan takut, gue tuh udah nggak tahu deh. Karena yang gue tahu kan tempat mereka penelusuran itu selalu seram, sepi, gelap, dan selalu ada gangguan yang di luar dugaan. Jadi gue memutuskan untuk tetap pergi ke Bandung. Jadi gue yang nyamperin mereka ke Bandung. Ini sendiri lo jalan? Sama Terry, adanya Teresa. Oh. Jadi kan kalau Kariri itu tinggalnya di Jakarta Selatan. Jadi gue hampirin dia dulu, baru kita bersama-sama pergi ke Bandung. Perjalanan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam. Sampai sana, kita makan dulu, ngobrol dulu. Gue di sana udah bilang bahwa, Teh, gimana ya? Gue takut. Kalau ntar kenapa-napa gimana? Tenang, ada yang jagain. Itu sesaat ngebuat gue ngerasa lega lah. Penasaran juga, kayaknya seru nih kalau bareng ada temennya gitu, karena biasanya kan sendiri. Ternyata sebelum mulai udah dikasih tahu, Kang Angganya nggak ada, Kak Nikonya juga nggak ada. Tapi lokasinya aman kok, Phil, nggak serem-serem banget. Deket Pasteur katanya gitu. Oke Teh. Setelah makan, yaudah akhirnya kita berangkat 2 mobil. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Di pertengahan jalan, tiba-tiba mobilnya stop di pinggir jalan. Kenapa Teh? Kok stop? Iya ada kendala. Kendala apa? Kata Teresa, izinnya dicabut. Kita nggak bisa syuting di tempat yang ini. Wah, siap-siap deh kamu. Siap-siap apa Teh? Kita pakai plan B, tempat kedua. Gue langsung kayak, wah, tempat keduanya itu lebih pinggir dibanding yang sebelumnya. Karena itu adalah tempat yang sebenarnya nggak direncanakan. Akhirnya kita penelusuran di sebuah desa kosong. Desa terbengkalai. Yang kalau mau mobil jalan aja, itu jalannya kecil banget. Dan banyak ilalang tinggi. Ilalangnya tuh tinggi-tinggi semua. Kayak, lu nggak bisa ngeliat apa-apa kalau nggak ada cahaya dari mobil. Bener-bener terbengkalai ya? Terbengkalai. Udah lama lagi? Udah lama. Dan itu jalannya full gelap. Jadi cahaya itu memang hanya bisa didapatkan dari mobil, center, lighting, kamera. Jam berapa nih? Itu sekitar jam 2 sampai setengah 3 Pagi? pagi. Timnya berapa? Ada berapa orang? Bagusnya rame sih. Oh. Ada belasan orang. Kan yang megang lighting udah berapa orang, megang kamera udah berapa orang. Ya udah, kemudian kita lanjut ke perjalanan. Jalan ke sana. Itu pun masih harus kayak 20 menit dulu lewatin yang ilalang-ilalang segala macam. Sampai sana tuh gue udah langsung ngedenger suara cewek. Padahal belum mulai, kamera belum siap. Gue udah denger suara cewek nangis. Kayak gitu. Kenapa yang denger gue doang? Karena gue langsung nanya ke yang lain gitu. Kalian denger nggak? Enggak, aku nggak denger gitu. Yang mereka lihat beda gitu. Mereka lihat ada yang lebih tinggi, ada apa. Gue udah terdistraksi dengan suara tangisan perempuan yang gue nggak tahu siapa. Padahal penelusuran belum dimulai. Akhirnya kita mau mulai. Kamera sudah dipersiapkan. Ini, sorry gue potong. Itu ada rumah-rumahnya? Banyak. Beneran banyak rumah. Kayak lebih dari 5. Dan itu gede-gede, kosong. Terbengkalai. Tapi. Terbengkalai. Lembab. Dan itu lagi gerimis. Oke. Jadi ya serem banget. Tetap dilanjutin meskipun cuaca nggak mendukung. Jadi ya udahlah, kena gerimis-gerimis sedikit gitu. Karena ya tim udah ngumpul, mau gimana kan. Jadi mau nggak mau the show must go on. Akhirnya kita lanjutin. Ya udah, gue di situ cuma takutan, gemeter, karena gue kan nggak ada yang jaga. Maksudnya nggak ada yang menjaga gue gitu loh, entah leluhur atau apa, itu nggak ada. Di saat kalau Teresa kan di backup oleh sesama keluarga segala macam, itu menjadikan gue mangsa empuk. Di saat mereka ngelihat ini orang udah Cina sendiri, lemah sendiri, energinya bocor sendiri, menjadikan gue mangsa empuk untuk dimakan. Jadi ya gue hanya ngikutin alur. Gue bener-bener masuk nih ke dalam rumah nih. Iya, masuk ke dalam rumah. Terus mukanya pada galak, makhluknya kelihatan semua. Apa yang ada yang bentukannya kayak macan, ada yang bentukannya bapak-bapak arwah biasa yang mungkin dia dulu penghuni wilayah itu, kayak pernah hidup di situ.
Dan gue jadi terlalu diam. Gue nggak berharap tempatnya akan seperti itu, desa terbengkalai. Dan itu menjadikan gue terlihat sangat lemah dan cupu di kamera. Dan orang-orang kan nggak tahu, orang-orang menilai dari layar kan. Kayak, wah nggak guna nih orang nih, ngapain ikutan nih. Gue diserang kayak. Lu diserang gimana? Oh, sama netizen? Sama netizen gue diserang. Kira sama hantunya. Kalau di hantunya mereka cuma makan energi. Jadi terasa lemah. Jadi yang makan energi banyak. Yang mau masuk itu yang mau nangis. Yang dari awal itu yang dia udah ngeliatin. Berarti kan dia ngikutnya itu dari perjalanan kita ke arah desa. Bukan dari desa. Gue akhirnya bilang ke Kang Abi, ke Teresa, Teh denger nggak ada yang nangis? Enggak, aku nggak dengar. Aku lihatnya yang lain, aku dengarnya yang lain. Gue jadi bingung, kenapa yang lihat cuma gue? Kenapa yang dengar cuma gue gitu? Akhirnya lu lihat sosok itu pas lagi penelusuran. Akhirnya pada saat penelusuran dibagi menjadi 2 tim, Kang Abi masuk ke dia. Dan gue tanya, gue sama siapa waktu itu timnya? Gue, Kang Abi sama 1 orang lagi, gue lupa. 1 orang lagi ini nanya ke Kang Abi, yang masuk ini ditanya, kamu siapa? Mau kamu apa? Dia cuma, kamu dari mana? Dia nggak jawab. Dibilang gue tahu. Dia nunjuk ke gue. Dia tahu. Masalahnya gue nggak tahu. Gue benar-benar nggak tahu itu siapa. Dan gue udah denger dia dari awal. Akhirnya terkonfirmasi ketika udah mediasi ke Kang Abi bahwa memang benar makhluk ini benar adanya, dan yang ngelihat cuma gue doang di awal. Kayak dia memang udah mengincar gue yang gue nggak tahu alasannya apa. Penelusuran dilanjutin, dia lepas. Tapi dia nggak bilang apa-apa? Dia nggak bilang apa-apa. Dia ngaku nggak dia siapa? Dia cuma bilang dia tahu. Dia tahu? Maksudnya ke gue nggak tahu. Lu nggak tahu bener? Nggak tahu, beneran nggak tahu. Kayak asumsi gue bisa aja dia manipulatif. Bohong dong dia. Memang yang seperti itu biasanya banyak yang kayak gitu. Bisa aja dia manipulatif hanya untuk minta tolong didoakan mungkin, diseberangkan mungkin. Tapi gue sebagai tamu yang bukan orang Bandung, apalagi itu desa terbengkalai, gue nggak boleh asal bantu dan asal doa. Bisa aja gue ribut sama penghuni utamanya. Jadi untung bilangnya tapi dia tahu ya. Iya. Kalau dia tempe, dikatain tempe loh. Lebih kesel lagi, Pak. Makanya kan gue kayak, ini kenapa gitu kan. Akhirnya penelusuran dilanjutin. Ya gue cuma jadi anak bawang aja di sana, diem ngikutin alur. Namanya udah ketakutan, kaki gue sampai gemeter. Jadi memang dibilang gue nggak berguna di situ, betul. Karena tempatnya seseram itu dan gue nggak ada yang jagain. Gue mangsa empuk. Apa yang didapat pada saat penelusuran itu? Ada satu makhluk yang marah-marah karena banyak orang datang bawa kamera, bawa lighting. Kayak pergi seorang, pergi. Videonya masih ada sampai sekarang. Dan itu memang serem banget. Dan di situ ada Kang Jeffrey juga yang ngebantuin buat ngebersihin, buat nenangin. Itu akhirnya menguak apa pada saat itu? Menguak bahwa, jadi kan banyak rumah tuh, ternyata tiap rumah tuh masing-masing ada satu. Jadi memang ada yang kayak ngaku bahwa, oh dia penghuni utamanya segala macam. Ternyata mereka memang cuma nggak mau diganggu aja. Karena itu udah lama terbengkalai. Kenapa sih terbengkalainya desanya? Itu gue nggak tahu. Itu gue nggak nyari tahu. Memang udah lama kosong aja. Sampai kayak ada semacam jembatan gitu juga itu kosong. Wah serem banget. Gue tuh berdiri di sana aja udah takut. Belum mulai penelusurannya gue udah takut. Dan setelah penelusuran malah gangguan ekstrimnya dimulai. Kayak gue udah nahan diri, gue udah dibersihin, tenang. Bersihin, kamera dibungkus. Gue udah siap mau balik ke Jakarta bareng Karidi. Akhirnya gue kemasukan. Nggak mau keluar sampai didoain segala macam. Akhirnya baru keluar. Baru lega, feel jangan tahan, mereka manipulatif kata Teresa. Tahan gitu. Lu lihat sosoknya nggak? Gue liat sosoknya cuma kayak cewek nunduk begini doang. Kayak nangis terus baju kayak, putih gitu. Iya, kalau dari asumsi gue ya, dengan sosok seperti itu ada kemungkinan dia itu nyangkut di wilayah itu. Entah nyangkut atau dibuang atau paling sering diikat sama makhluk yang lebih tinggi. Kalau gue ikut campur, gue akan berurusan dengan makhluk yang lebih tinggi itu. Berarti dia kayak minta tolong. Iya. Dia apa mau yang ikut. dia bilang ke lu? Dia cuma bilang tolong mau ikut. Sakit. Tuh, dengan kata tolong mau ikut sakit terus posisinya begini berarti kan dia diikat. Kalau gue tolongin, gue yang kena.
Oke deh, nih seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Vilo. Nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa ya dari Vilo, dimana kita jadi tahu ya ternyata selama dia jadi indigo tuh ada pertentangan nih sama keluarganya nih, dan juga ternyata dia banyak dibantu juga ya sama Junarisa ya. Nah, buat Geralditan sendiri, Gue ngapain di sini? lu tuh katanya indigo juga ya? Oh iya. Bisa lihat setan kalau atau teman-teman yang kayak setan? Gue nggak indigo, gue mutan. X-Men ya? X-Men, mutan. Jadi levelnya di atas indigo dikit gitu. Ini beneran penasehat spiritualnya? Penasehat? Enggak. Ini yang bener ya. Jadi gue nggak tahu Pak, kenapa tiap dia collab, gue tuh tiba-tiba masuk screen gitu. Oh, kenapa tuh? Nggak tahu, biar gue nggak canggung aja, karena kan lu tau gue ada OCD kan. Oh. Kalau ada teman gue tuh Iya, jadi tiba-tiba. Mungkin bisa jelasin OCD apa? Oh, obat. bukan dong. Orlando Kirain yang kayak Dedi. OCD itu obsessive compulsive disorder. Itu semacam penyakit mental yang bikin lu kadang panik atau bikin lu mengulang sesuatu. Ada yang misalnya clean freak, kayak kemarin ada di berita tuh kayak Aliando Syarif kena OCD 2-3 tahun struggle gitu. Nah biasanya orang yang baru kena OCD baru itu lebih berat dan lebih tertekan. Kalau gue udah lama, kayak udah terbiasa, jadi gue udah tahu cara untuk ngurangin itu. Kayak misalnya tadi sebelum kita mulai gue gitu. Nah tapi pas udah mulai biasa aja gitu. Nah keberadaan teman itu memperbaiki kadang. Iya, jadi suka tiba-tiba. Gue suka Dibayar tiba-tiba. berapa? Nemenin. Nggak dibayar. Dibayar pengalaman. Exposure. Kayak Awkarin ini ibaratnya gitu. Gue lupa. Tadi pertanyaan kan? Suka lupa gue tuh. Nah, Pertanyaan ada terakhir nih pertanyaan dari Dela Oh, iya. Koirusia. Apa Dela pertanyaannya? Koirusia. Vilo agamanya apa? Gak ada. Tapi sering nggak lu ditanyain agamanya apa? Iyalah kalau Kayak konten semua horor. orang Kita sih. semua ya. Kalau konten horor apalagi ya. Oke. Apa pertanyaannya Pak? Nah, lu selamanya mau kayak gini nggak? Maksudnya selamanya mau Selama mau jadi indigo nggak? Iya. Karena kan kalau di gua ya, kadang kan di ruqyah gitu. Nah kalau lu gue kan sudah mencoba menutup ini berkali-kali. pengen nyoba lagi nggak? Kalau itu bisa terjadi 4-5 tahun lalu, gue mau. Tapi kalau sekarang, gue sudah menerima. Alasannya adalah AdSense. Iya Pak, kalau ditutup Iya, dia iya. mau kerja apa? Udah nggak bisa langsung. enggak dong. Iya. Kenapa gue nggak menyesali dan sudah menerima? Karena tanpa ada itu, gue nggak ketemu Gerald. Gue nggak ketemu Teresa, Frisni, RJL. Basara, RJL. Bisa aja menjelaskan. Udah terlanjur menerima, maksudnya udah terlanjur, dan kalau dibilang mau coba, udah capek. Gue udah nyoba ke berbagai orang, ke dukun, semua bilang bisa. Yang ada setiap gue melakukan penutupan, itu memperhambat adaptasi gue, penerimaan diri gue, self love gue. Dan sekarang gue udah nerima, tapi kalau dibilang selamanya, gue nggak mau mendalami. Maksudnya biarkan mengalir seperti ini. Oke, ini jawaban textbooknya ya, yang bener sih yang tadi ya. Tapi ada ini ya tahu, ada biasanya di tiap collab ada sesi ini kasih energi tuh. Oh iya. Ada sesi boleh. kasih energi. Enggak. Energi apa? Ini tuh Kalau bukan bisa apa-apa. kage buncin nggak mau. Bukan. Enggak, ini nggak bakal itu lihat aneh-aneh. cuman buat Merasakan. biar lu tuh sensitif atau enggak terhadap hal gitu. Iya, jadi gue Gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Semua orang udah coba. Iya. Kemarin kita habis transfer energi ke Putin. Iya. Kan dia marah-marah. Iya ya. sama Vladimir. Tapi coba. kita tiap collab emang gitu. mau Waktu itu coba nggak? Ura. aura. Kayak Aura, kita kan bukan Ura. nonton Boruto kan? Iya. Kayak Tsunade. Nah, dia jadi ntar lu bisa Kalau gue bisa manggil katak itu nggak apa-apa. Bisa. Nggak bisa ya? Nggak Bisa. Udah. Katak Kalau gitu bisa kita- tapi yang datang nanti. Iya. Tadi nggak tahu dia katak bisa. Dia nggak tahu, dia mah referensinya kurang, Pak. Pantes. Iya, kalau ngomongin Mbak Mijan dia tahu. Kan tetangga. Iya, kalau ngomongin katak bisa mah kagak tahu dia. Ya udahlah, kita akhiri aja nih, mungkin nggak jelas. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi, kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Vilo. Gue Romedal.
undur diri. Ciao.